Ya. Ya, baik, alhamdulillah Pak Haji semua. Sebelumnya minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang teks eksposisi. Dan pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang memberikan tanggapan dengan santun. Ada yang tahu pengertian dari tanggapan santun? Tidak ada? Tidak ada yang tahu? Tanggapan dengan santun adalah teks yang dibuat untuk menanggapi suatu permasalahan. Biasanya berisi kritikan, saran terhadap hal yang diberikan atau kesalahan atau isu sosial, namun disampaikan dengan santun. Bagaimana cara menyampaikan kalimat tanggapan dengan sopan? Ada yang tahu? Tidak? Cara penyampaian kalimat tanggapan yang sopan adalah penyampaian kalimat tanggapan hendaknya dilakukan dengan cara yang baik. Jangan sampai tanggapan yang kita tanggapi justru membuat orang lain merasa tidak enak dengan perkataan kita. Sebelumnya Ibu mau ngasih contoh dari teks tanggapan. Coba kalian amati. Ada yang tahu ciri-ciri kebahasaan teks tanggapan? Anak-anak, ini adalah ciri dari kebahasaan teks tanggapan. Kalimat yang pertama, kalimat kompleks. Apa itu kalimat kompleks? Kalimat kompleks yaitu kalimat yang memiliki lebih dari dua struktur dan dua variabel. Sedangkan kata penghubung atau konjungsi yang menghubungkan setiap kata dan struktur. Contoh dari kalimat tanggapan yang positif. Misalkan pemerintah berencana menaikkan harga tarif dasar listrik dalam waktu dekat ini. Bagaimana kalimat tanggapan positif? Keputusan yang diambil pemerintah pastinya telah melalui pertimbangan yang matang demi negara dan tentunya tidak akan menjadi penambah beban hidup rakyat. Itu kan kalimat positif. Jadi bisa memikirkan orang lain, tidak menyakiti hati orang lain dengan kalimat tanggapan kita. Sedangkan kalimat tanggapan negatif, pemerintah tidak memikirkan kondisi rakyat saat ini. Masyarakat miskin semakin hari semakin bertambah jika keputusan kenaikan tarif dasar. Nah, jadi itu adalah contoh dari kalimat
pasti telah memikirkan rakyatnya juga. Segala sesuatu yang telah pemerintah lakukan pasti akan memikirkan rakyatnya sendiri. Tidak mungkin kan kalau pemerintah hanya memikirkan keluarganya saja, tidak memikirkan yang lain. Tidak mungkin kan? Selanjutnya ada yang mau ditanyakan tentang materi kita pada hari ini? Ya, Sofi? Bagaimana cara menyampaikan kalimat tanggapan? Coba ulangi. Bagaimana cara menyampaikan kalimat tanggapan? Ya, penyampaian kalimat tanggapan hendaknya dilakukan dengan cara yang baik. Jangan sampai tanggapan yang kita berikan justru menjadi pemecahan dua belah pendapat. Karena pemicu dari pendapat orang lain terbelah. Jadi yang ini memikirkan hal yang negatif, yang ini memikirkan hal yang positif. Jadi tidak seimbang. Ngerti? Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas. Coba kalian membuat contoh teks tanggapan. Ya, Ibu beri waktu 5 menit ya. Ada yang sudah? Coba saudari Lutfi Adila. Adanya berita kecelakaan lalu lintas saat ini sudah menjadi hal yang cukup sering kita temui, baik di berita maupun di media sosial. Bahkan melihat pemandangan anak yang masih di bawah umur mengendarai motor juga menjadi hal yang mudah. Saat ini hal yang dianggap sepele namun sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Kominfo, dalam setiap jam rata-rata ada 3 orang yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas, dan sebelum yang sebesar 61 kecelakaan lalu lintas terjadi akibat faktor manusia, yaitu kemampuan dan juga kerakyatan dalam mengemudi. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran akan keselamatan dalam masyarakat dari semuanya kecuali kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kemampuan dan juga karakter pengemudi masyarakat. Oleh karena itu, meninggalkan
Ibu akan menjelaskan sedikit. Adanya berita kecelakaan lalu lintas saat ini sudah menjadi hal yang cukup sering kita temui, baik di berita maupun di media sosial. Bahkan melihat pemandangan anak yang masih di bawah umur mengendarai motor juga menjadi hal yang lumrah saat ini. Hal yang dianggap sepele namun sangat mengkhawatirkan. Nah, bagian situ adalah bagian dari evaluasi. Deskripsi itu apa? Deskripsi itu apa dan bagaimana sesuatu terrealisasikan atau diciptakan dan dihasilkan. Di sini deskripsinya berdasarkan data dari Kominfo, dalam setiap jam rata-rata ada 3 orang yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Dan sebesar 61% kecelakaan lalu lintas terjadi akibat faktor manusia, yaitu kemampuan dan juga karakter dalam mengemudi. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran akan keselamatan dalam berkendara di masyarakat masih sangat rendah saat ini. Mengingat lebih dari setengah kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kemampuan dan juga karakter mengemudi manusia. Ya, penegasan ulang, oleh karena itu peningkatan kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara sangat diperlukan dan perlu dimulai dari diri kita sendiri. Patuhi peraturan lalu lintas yang berlaku karena peraturan tersebut dibuat demi keselamatan kita bersama. Baiklah, itulah tadi materi kita pada hari ini. Minggu depan akan kita lanjutkan lagi ya, karena waktunya sudah habis. Jadi Ibu tutup dulu. Kesimpulan pada materi kita pada hari ini adalah tanggapan adalah penyampaian kalimat tanggapan hendaknya dilakukan dengan cara yang baik. Jangan sampai tanggapan yang kita sampaikan justru menjadi pemecah belah antara dua pendapat. Itulah tadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Minggu depan akan kita lanjutkan dengan materi yang selanjutnya. Untuk minggu depan kalian Ibu tugaskan untuk membuat contoh dari teks tanggapan ya untuk minggu depan, dan akan kita lanjutkan dengan materi yang selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.